Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini. Sebentar lagi kita akan sekolah minggu. Tuhan berkati supaya kita bisa sekolah minggu dengan baik. Dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Siap memuji Tuhan hari ini? Kalau siap, mari kita menggunakan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Adik-adik, Tuhan telah mengasihi kita dengan cintanya yang begitu besar, dalam, dan tinggi. Jadi, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Kasih Yesus tinggi, sangat tinggi, cintanya dalam, teramat
adik-adik, mari kita bersama-sama dengan bersungguh-sungguh memuji Dia. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus, kami sudah berkumpul di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati, biar Cici Koko yang menyampaikan firman-Mu. Biar kami mengerti dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang membuat keputusan yang penting. Bagaimana ketika ada seseorang yang sedang meminta bantuan sama kita, apakah kita rela hati untuk mau berbagi dan menolong orang tersebut, sekalipun kita belum mengenal orang tersebut. Tahukah kalian bahwa ternyata hal berbagi itu sangatlah menyenangkan hatinya Tuhan, karena dapat memberikan rasa kepuasan yang sangat luar biasa di hati kita. Tuhan mengasihi seseorang yang memberi dengan hati yang penuh sukacita. Berkat Tuhan tidak diberikan kepada kita untuk kita simpan begitu saja hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi ternyata kita juga bisa belajar loh bahwa berkat Tuhan itu harus diberikan kembali kepada Allah sebagai rasa ucapan syukur, dan juga berkat yang bisa diberikan kepada orang lain karena kita ingin orang tersebut bisa mendapatkan kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar dari kisah seorang Nabi Elia dan janda di Sarfat. Suatu hari Tuhan menyuruh Elia tinggal dekat anak sungai Kerit karena di sana tersedia banyak air untuk diminum. Tetapi hujan tidak turun untuk waktu yang lama. Nah, beberapa waktu kemudian sungai itu akhirnya mengering. Elia tahu bahwa ia akan segera memerlukan air untuk minum. Ia akhirnya menunggu petunjuk Tuhan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Akhirnya firman Tuhan datang kepada Elia. Elia diminta untuk bangun dari tempatnya dan mulai pergi ke daerah Sarfat. Karena di situ Tuhan telah berbicara kepada seorang janda supaya janda tersebut bisa memberi Elia makan. Elia tidak membantah atau mengeluh sama sekali kepada Tuhan. Tuhan telah memenuhi kebutuhannya di waktu yang lalu dan Elia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia juga sekarang. Elia belajar taat dan pergi ke daerah Sarfat. Ketika Elia sampai di pintu gerbang kota, Elia melihat seorang perempuan sedang mengumpulkan kayu. Elia jadi mengetahui bahwa inilah janda yang telah ditentukan Tuhan untuk menolongnya. Akhirnya Elia ketemu dengan janda tersebut dan meminta tolong apakah janda tersebut mau memberikan sedikit air kepada Elia. Ketika perempuan itu akhirnya berbalik hendak mengambil air, Elia juga menambahkan, bisa nggak bukan cuma minum tapi juga makanan, karena Elia juga kelaparan. Dan akhirnya perempuan itu bilang sama Elia bahwa makanan yang tersisa tidaklah banyak. Sebenarnya perempuan itu juga sedang mengumpulkan kayu bakar ini untuk membuat roti kecil bagi dirinya dan juga anaknya. Dan setelah itu perempuan dan anak tersebut tidak mempunyai apa-apa lagi karena
Mereka sudah berpasrah akan mati setelahnya. Tapi Elia tidak menyerah. Ia teringat janji Tuhan yang akan memelihara dia dan janda itu. Ia bilang kepada janda itu, "Jangan takut. Pergilah dan siapkanlah makanan. Tapi pertama-tama buatkan dulu untuk Elia sepotong roti kecil, sehingga setelah itu perempuan tersebut bisa membuat makanannya bagi dirinya dan bagi anaknya." Dan ini yang hebatnya, janda itu mempercayai pesan Elia dan melakukan tepat apa yang diminta oleh Elia. Perempuan itu membuat roti kecil untuk Elia, kemudian perempuan itu melihat ke dalam tempayan tepungnya. Dan ternyata masih tersisa tepung cukup untuk membuat roti yang lain. Dan tersisa cukup banyak juga untuk minyaknya. Setelah perempuan itu membuat roti yang kedua, ia melihat ke dalam tempayan itu lagi dan masih ada tepung di dalamnya juga. Akhirnya janda itu telah belajar apa makna dari ayat hafalan kita minggu ini. Nah, ayat hafalan kita di minggu ini itu adalah di Lukas 6 ayat 38. "Berilah dan kamu akan diberi." Ketika janda itu memberikan apa yang dia miliki, Tuhan memberkati dia dengan memberinya lebih banyak makanan lagi. Tuhan senang karena janda itu memberi dengan hati yang penuh sukacita dan hati yang taat. Tuhan pun mencukupi keperluan Elia, janda itu, dan serta anak laki-lakinya selama masa kekeringan itu. Nah, pada suatu hari anak lelaki janda itu sakit. Sakitnya menjadi semakin parah hingga akhirnya ia meninggal. Janda itu sangat sedih dan akhirnya bilang kepada Nabi Elia, "Kenapa engkau membiarkan hal ini terjadi? Katanya engkau adalah abdi Allah. Bukankah aku memberimu makanan selama musim kekeringan ini? Kenapa aku seperti dihukum? Aku kira engkau mengatakan bahwa Tuhan akan memelihara aku dan anakku. Namun sekarang kita semua cukup makanan. Tapi pada akhirnya anakku mati karena sakit keras." Dan Nabi Elia bilang lagi kepada perempuan itu, "Berikanlah anakmu kepadaku." Dan akhirnya perempuan itu membawa anak itu naik ke kamarnya Elia dan membaringkannya di tempat tidur. Kemudian Elia mulai berdoa, "Ya Tuhan Allahku, mengapa kemalangan ini menimpa janda ini? Ia telah berbaik hati kepadaku dan membagikan makanannya denganku selama ini. Ya Tuhan, tolonglah, sembuhkanlah anak ini. Hidupkanlah anak ini kembali." Akhirnya Elia menelungkupkan badannya di atas anak itu 3 kali. Ia berdoa agar Tuhan menyembuhkan anak itu. Dan Tuhan mendengarkan doa Elia. Tiba-tiba anak itu mulai bernafas kembali dan akhirnya anak itu hidup kembali. Elia membawa anak itu turun ke tempat ibunya. "Nah, ini anakmu. Ia hidup kembali. Tuhanlah yang menghidupkan dia." Dan janda itu pun sangat bersukacita, sangat berterima kasih kepada Nabi Elia, dan akhirnya perempuan itu tahu bahwa Elia benar-benar adalah Nabi Allah. Dan perempuan itu akhirnya juga percaya bahwa apa yang diucapkan itu berasal dari Allah. Dan akhirnya perempuan itu mau lebih lagi taat untuk melakukan sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan memberkati janda itu dengan menghidupkan anak lelakinya. Tuhan senang karena sebelumnya janda tersebut sudah membagikan makanan yang terakhir kepada Elia. Tuhan melindungi dia dan memenuhi semasa kebutuhannya, bahkan ketika anaknya harus mati karena sakit keras. Kadang-kadang adik-adik, memberi itu sulit ya. Sering kita cenderung menahan apa yang kita miliki dan tidak memikirkan orang lain. Padahal memberi atau berbagi kepada orang lain itu sangatlah menyenangkan loh. Tuhan senang apabila kita membagikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Kadang-kadang hal itu memang sulit sih, tetapi percayalah adik-adik, Tuhan akan menolong kita jika kita mau meminta pertolongan kepadanya, supaya Tuhan memampukan hati kita untuk bisa berbagi di tengah situasi kita yang sulit. Jadi adik-adik, kalau kita diizinkan Tuhan dipertemukan dengan teman-teman kita, atau bahkan mungkin seseorang yang gak kita kenal tapi dia membutuhkan pertolongan, kita mau ya sama-sama belajar dan menyediakan hati kita untuk memberi dan membantu hidup mereka. Percayalah, Tuhan gak pernah tutup mata ketika kita sendiri memang mengalami kesulitan, tapi justru di tengah kesulitan itu, di tengah kondisi yang kita gak punya banyak, tapi kita mau menyediakan diri untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan dari kekurangan kita. Nah, sekarang kita hafalkan ayat hafalan ini bersama-sama ya. Ayat hafalan kita hari ini adalah berilah dan kamu akan diberi. Lukas 6 ayat 38.
Kita ulangi sekali lagi ya. Berilah dan kamu akan diberi. Lukas 6 ayat 38. Dah. Selamat belajar berbagi dan memberi kepada orang lain ya adik-adik. Semoga bukan cuma kita yang mengalami berkat Tuhan, tapi ada begitu banyak orang-orang yang bahkan mungkin belum mengalami kasih Tuhan, ya, tersentuh hatinya melalui kehidupan dan pemberian kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang Cici ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau fokus kepada Tuhan, oke? Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kami bersuka cita, kami masih bisa beribadah kepada Tuhan, bahkan kami masih bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan kami belajar bagaimana caranya memberi dengan hati yang tulus, ikhlas, dan tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati kami. Tuhan memberkati kami bukan untuk kami bisa nikmati sendiri, tapi kami diberkati Tuhan untuk bisa menjadi berkat buat setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kami belajar itu dari tokoh cerita Alkitab yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau Tuhan mengajarkan setiap kami, anak-anak-Mu, untuk bisa punya hati yang memberi, bukan cuma memberi dari ketika kami memiliki banyak hal, tapi kami memberi dari kekurangan kami. Tuhan tolong berkati kami supaya berkat-berkat ini bisa kami kelola, bisa kami manage, dan kami bisa menjadi saluran perpanjangan tangannya Tuhan. Tuhan Yesus, ada begitu banyak orang-orang yang mungkin belum kenal Tuhan, tapi kalau kami boleh belajar memberi kepada mereka Tuhan, biarlah mereka bisa melihat Tuhan, biarlah mereka bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Sama seperti kami bisa mengalami kasih setianya Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan tutup ibadah kami, dan kami percaya ini bukanlah akhir, tapi justru setelah dari hari ini kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Kristus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, God bless you. Di Kids News, aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing atau menggunakan QR kode dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Dadah. Halo adik-adik semua, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Ibadah onsite Live Kids selain diadakan di GSJ Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan 5 sore, tapi juga diadakan di Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan C4 di Tunas Harapan di hari Sabtu jam 5 sore. Dan untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor Live Kids berikut ini. Dan untuk sistem presensi kehadiran adik-adik di 3 tempat ibadah onsite ini menggunakan kartu absennya. Jadi setiap ibadah jangan lupa untuk dibawa kartunya dan di-tap di mesin absensi. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian bisa menghubungi guru di kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite ya adik-adik. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem absensi Live Kids. Dan untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids pada jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WA kelas Live Kids atau media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sampai jumpa ibadah di Live Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.